kamu lihat. Enak kan kalau udah pacaran. Ih, kamu tuh ya harusnya nggak boleh tahu ngintipin orang lagi pacaran. Nggak sopan. Lah, siapa yang ngintipin? Hah? Orang mereka di samping aku di situ, aku nengok dong. Bukan ngintip. Bukan ngintip nih, kalau ngintip tuh begini nih. Gini, buka gini nah. Itu baru ngintip. Selamat nih. Makasih, Om. Ada ini tadi kono. Deg-degan si Om. Bangga pisan Abah teh Neng. Sekarang Abah udah bisa senyum. Ya. Tadi susah senyumnya. Bener. Om Dudung mah deg-degan. Pak kikituan Neng teh nya. Alhamdulillah nyalip bagus pisan. Wah. Kemot. Selamat ya, Sayang. Kok kamu datang sih? Telat lagi. Harusnya kan kamu datang sebelum start. Oh, kan. Maafin aku ya. Kamu tetap datang lagi kan aku udah ngelarang. Tahu ya, budak-budak kamu bisa dibilang jangan datang. Ya udah, yuk, biarin aja. Ya udah, biarin aja dari sini lah. Ayo, Om. Halo Bro Jun. Halo bro, maaf banget nih bro. Gue lagi butuh banget nih, gue lagi butuh boy di perguruan bela diri gue sore ini. Kira-kira gimana bro? Sebentar saja. Oh, kalau untuk urusan itu biar saya tanyakan dulu sama Boy ya bro. Dan saya harap boy bisa mendemokan bela diri sedikit saja. Gimana bro? Oke bro, saya tanyakan dulu sama Boy ya. Nanti saya hubungi langsung. Baik. Terima kasih bro. Oke, ya. Yuk, sama-sama bro. Pak, kayaknya boy belum cukup deh, Pak. Jadi master bela diri masih jauh, Pak. Yang menentukan kamu itu udah cocok atau belum bukan kamu, Boy. Tapi orang lain. Papa sebenarnya salut sama kamu. Karena kamu masih merasa harus terus belajar. Tapi ini orang-orang pengen diajarin sama kamu. Dan teman Papa Bro Jun itu, dia ingin sekali kamu bisa bantu dia. Iya deh, Pak. Nah gitu dong, Boy. Kamu tahu nggak? Zaman sekarang nih, mau ngajar aja susah. Mau berbagi ilmu aja susah. Kadang-kadang orang tuh pada nggak mau diajarin. Tapi mereka sekarang minta diajarin sama kamu. Iya, Pak. Boy ikut apa kata Papa aja deh. Oke, sip. Kalau gitu Papa anterin kamu ya. Ini kan hari Minggu. Kita pergi bareng. Oke. Ya? Mama mau ikut? Mama mau ikut? Ya enggak lah, Ma. Tapi Mama mau ikut. Ya tapi kan... Mama mau ikut.
Kalau mama mau ikut, mama harus janji. Kita nggak boleh berantem dan mama harus ngalah sama papa. Ih, papa. Papa yang harus ngalah sama mama. Mama mah sering ngalah sama papa tahu. Ya ampun, masa mama tuh nggak nyadar kalau mama tuh... Kalau papa sama mama masih berantem terus, Boy nggak bakalan ke tempat silatnya Om Jun. Gimana? Oh ya, oke. Oke, papa mama nggak akan berantem. Oke? Kita berangkat bareng ya. Berarti papa ngalah. Ini baru namanya cocok. Neng, pas Neng nyusul pas belokan nomor 15 disuruh ke Neng, eta tuh di remnya bahaya. Aduh, si Neng mah deg-degan om dudung mah. Bener, bener pisan. Ada pisan. Naon? Bah, Om, Rai. Saya pamit duluan ya ke Jakarta. Mot, mendingan pulangnya bareng-bareng saja, ya? Sama-sama tuh, Mot, konvoy. Udah nggak apa-apa Om, kan saya datangnya sendiri. Ya pulangnya sendiri aja nggak apa-apa. Ya udah, Mot, hati-hati. Kamu jangan nganggu gue emosi, ya. Jangan besot-besotan. Pokoknya mah yang penting nyampe tempat aja, ya. Ya, Assalamualaikum. Udah. Hati-hati, Mot ya. Bah, Ada naon deh tuh Neng gitu ya. pamit ya, Bang. Ya, hati-hati ya kamu dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rai, karunya si Kemot. Karunya bener dong. Tuh, lihat. Pohon aja nangis. Lihat Kemot dicuekin sama si Neng. Tuh, sampai jatuh. Karunya mana si Kemot itu kayaknya mah sudah love dead sama si Neng Raya. Ya, aduh, cinta mati pisan. Justru itu diperjuangkan. Hati-hati, Mot. Ya. Duh, sekarang gua harus gimana ya? Abah, Neng pamit ya. Pamit kemana? Menyusul mandi, Bah. Neng, ngapain disusul si Kemot? Iya, Bah. Mumpung si Kemotnya belum jauh. Jadi bisa kasusul dan papangin si Kemot. Bener. Iya tuh Abah, kasihan si Kemot semalam sudah tidur di luar. Sekarang mau pulang didiemin, dicuekin begini. Kemana hati nurani, Abah? Bah, lagian juga si Kemotnya juga manusia tuh, ya. Manusia. Ya udah hati-hati ya kamu nyetirnya ya. Ya, Abah. Neng pamit ya. Ya, hati-hati Neng ya. Hati-hati. Neng. Hati-hati. Kade, Neng ya. Waalaikumsalam. Wah, yang jadi masalahnya sekarang, siapa yang udah ngasih tahu Raya kalau Mondi itu balapan? Bukan cuma itu, Kal. Gue juga masih penasaran nih, siapa yang udah ngerjain motor si Boy? Gue curiga sih ini orang yang sama. Lo yakin, Kal? Iya, Boy. Dan pasti ini orang dalam. Iya, gue setuju banget apa yang Haikal bilang. Tapi masalahnya, siapa di antara kita yang udah tega bilang kayak gitu? Yang pasti pengkhianat. Yan, udah lalu jangan emosi kayak gitu dong. Tahap pertama, kita harus cari bukti yang banyak. Baru kita mikir ke depannya kayak gimana. Oh itu betul. Kita mesti tenang kalau ngadepin masalah-masalah gawat kayak begini. Iya, Be. Dan menurut Boy sih, mendingan kita harus rame-rame deh ke rumah Raya. Kita harus minta maaf sama dia. Bener, Boy. Gue setuju. Asik! Ketua udah setuju nih, men. Berarti ada alasan dong buat Aian ketemu sama Bebek Melmel. Astaga, Yan. Kita tuh lagi ngomongnya serius-seriusan. Lo pikiran lo cuma mel-mel muluan. Yang lain kayak gitu. Di. Kenapa, Will? Kenapa? Lu sirik sama gue ya? Kasian nih, men. Brother kita yang satu ini
jombloan. Nggak apa-apa kali Will jomblo. Yang penting berkualitas. Nah, bener banget tuh. Dengerin tuh kata Boy. Jomblo boleh, yang penting jomblonya berkualitas. Yuh, bodoh. Ya udah. Mendingan sekarang kita langsung teleponin anak-anak biar langsung pada ngumpul. Halo. Bentar ya. Mie babe emang enak. Ngobrol di situ. Iya. Pada ngumpul nanti ya ke rumah Raya. Tuh, kamu lihat. Enak kan kalau udah pacaran. Ih, kamu tuh ya harusnya nggak boleh tahu ngintipin orang lagi pacaran. Nggak sopan. Siapa yang ngintipin? Hah? Orang mereka di samping aku di situ, aku nengok dong. Bukan ngintip. Bukan ngintip nih, kalau ngintip tuh begini nih. Gini, buka gini, nah. Itu baru ngintip. Nggak bisa bedain ya. Sama aja tahu, tetap aja kamu ngeliat kan pakai mata. Tapi nggak ngintip, ngintip begini nih. Sama aja. Beda. Sama. Sama. Beda. Sama. Beda. Lu berdua kok sekarang udah mirip sama bokap sama nyokapnya Boy sih? Gua kasih tahu nih ya. Yang namanya pacaran itu harus saling mendukung, saling menyayangi satu sama lain. Ya nggak? Jangan satu yang bilang inilah, satunya bilang itulah, beda pendapat. Jadinya ribut. Pacaran itu salah satunya harus ada yang saling mengalah. Iya kan, Beb? Iya dong, nih ya. Kalau dalam pasangan itu salah satunya harus saling pengertian. Dua-duanya harus pengertian sih. Kalau enggak ya siap-siap aja. Bakal berantem terus-terusan kan, Beb? Harus ada yang sadar, mana yang ngalah, mana yang... Ya gitu deh pokoknya. Tapi jangan kayak Ian. Apa-apa kalah mulu sama si Meli. Nanti ada julukan STI, suami takut istri. Buset dah. Tangan gue basah nih. Bibir lu kemajuan, On. Wah, tangan gue bisa karatan nih kena air liur lu nih. Aduh, Beb. Coba dicuci dulu dong, ih. Ini harus dibersihin. Pada kayak gitu semua, kan gue kan teman lu. Halo, kita makan. Halo, Reva. Kamu di mana? Sama siapa dan lagi ngapain? Papi ini apa-apaan sih? Nanya udah kayak satpam aja, lengkap banget. Aku tuh lagi di warung Babe, Pi. Ini sama teman-teman, anak yang tadi klub aja itu loh, Pi. Tadi kan kita habis ke rumahnya Raya, tapi Rayanya nggak ada. Ya udah deh, karena kita juga pengen ya duduk-duduk sambil makan-makan, makanya kita ke warung Babe. Ya udah, kalau kamu emang ada di warung Babe sih nggak apa-apa, kamu boleh main di sana. Bukan apa-apa, tapi takutnya kamu keluyuran kemana-mana. Kalau kamu keluyuran kemana-mana, nanti kalau ada apa-apa, Papi nggak tahu lagi harus nyusul kemana. Tenang aja, Pi. Reva nggak mungkin ngecewain Papi. Reva janji nggak akan pernah bikin Papi khawatir lagi. Alhamdulillah, ya udah. Papi mau minta tolong sama kamu. Kamu ke kantor Papi untuk bawa obat herbal buat Mama Adriana. Nanti kamu serahkan obat itu ke Mama Adriana di rumah, ya? Bisa kok, Pi. Nanti aku ambil. Pi, boleh nggak nanti aku kesananya sama Boy? Sekalian aku mau kenalin Boy ke Papi. Aduh, Adriana pasti nggak suka kalau tahu aku makin dekat dengan Boy. Tapi, yaudah sayang, nggak apa-apa. Papi tunggu di kantor ya. Serius, Pi? Asik. Makasih ya, Pi. Yuk, hati-hati ya. Boy, Papi aku bilang nanti kamu boleh loh pergi nemenin aku ke kantor Papi. Jadi nanti kamu bisa sekalian kenalan sama Papi, bisa ketemu. Serius? Iya. Hah? Rev, aku tuh seneng banget mau ketemu sama Papi kamu. Sama calon mertua. Dari dulu kan aku pengen ketemu. GR ya. Kamu ya belum juga pacaran, udah calon mertua aja. Ya, nggak perlu pacaran, langsung aja. Langsung apa? Sama Papi kamu ngomong-ngomong apa kek?
Gue penasaran banget deh. Gue pengen buru-buru ngasih tahu ke Reva soal mantannya itu. Tapi nih ya, kalau lo setelah kasih tahu Reva, ternyata Reva biasa aja dan gak marah sama Boy, gimana? Aduh Mita, ya gak mungkin lah Reva gak marah. Ya pasti aja Reva marah, karena gue bakal komporin abis-abisan. Gue bakal bilang kalau Boy itu gak bisa move on dari mantannya. Dan gue tuh udah punya sejuta bahan buat manas-manasin Reva kalau Boy itu pengen CLBK gitu. Ya udah, lo telepon aja si Reva lagi coba. Bisa aja diangkat, kan gak ada yang gak mungkin. Lo tuh gak punya ide yang lain apa? Bikin gue kesel deh lo. Gue tuh udah telepon dia, gue udah ajak dia ketemuan. Dia tuh nolak terus. Malah akhir-akhir ini, dia tuh gak mau lagi angkat telepon gue. Kan gue kesel lo gak sih? Ya jangan nyerah kayak gitu dong Jel. Lo mau kan buat dapetin Boy lagi? Ya lo harusnya terus kejar, lo jangan pantang menyerah. Lo terus gangguin hubungannya Boy dan Reva. Iya, lo jangan nunggu-nunggu lagi lah. Ntar kalau misalnya mereka udah makin lengket, lo makin susah lo untuk ngedeketin Boy. Bener. Nanti gimana kalau keburu Boy sama Reva jadian? Terus mereka direstuin sama bokap nyokapnya. Lo gak mau kan? Iya Angel. Nih, kalau misalnya mereka udah lengket banget, terus mereka tunangan untuk ngiket cinta mereka, makin sempit lo kesempatannya. Sedih. Lo berdua gak membantu tau gak? Lagi asal berdua tahu ya. Apapun yang Angel mau harus terwujud. Termasuk untuk dapetin cintanya Boy. Harus terwujud. Nah, gue gak mau makan. Boy, Adriana, lo kenapa sih diam aja? Jawab dong pertanyaan gue. Lo tuh sebenarnya punya niat jahat apa lagi? Lo mau ninggalin bokap gue? Astagfirullahaladzim Reva, kok kamu ngomongnya kayak gitu sih Reva? Ya enggak lah, kamu harus tahu kalau aku tuh cuma sayang dan cuma cinta sama papi kamu. Jadi aku minta tolong ya sama kamu, jangan berpikiran buruk kayak gitu ke aku. Lo pikir gue nggak tahu lo orangnya kayak gimana? Aduh, udah deh Adriana, nggak usah sosok baik. Mendingan lo kasih tau gue sekarang juga, jujur aja. Lo tuh nggak mau punya anak dari bokap gue, karena abis itu lo mau pergi kan ngambil harta bokap gue. Lo karena lo nggak punya ikatan atau kayak gimana sih? Aduh, terserah kamu deh Reva ya. Kamu tuh seuzon mulu sama aku nggak pernah punya pikiran seburuk yang kamu pikirkan itu Reva, nggak pernah sama sekali. Kok kamu bisa sih mikir kayak gitu? Ih, apaan sih lo? Pakai aku kamu, nggak jelas banget. Lo nggak sosok bohong deh sama gue, munafik. Kalau itu lo udah pernah bilang sama gue apa rencana jahat lo semuanya? Kapan aku pernah ngomong kayak... Cukup deh, kepanjangan. Kok gue happy banget ya kan? Ini adalah rekaman satu-satunya untuk bilang sama Mas B dan tunjukin sama Mas B bahwa anaknya benar-benar natskal. Gue udah punya bukti sekarang. Emangnya enak Reva? Hah? Pasti Mas B dalam pikirannya gini, aduh kasihan banget kamu Adriana. Gue kan sampai ngomong, ya ampun tega banget kamu bilang kayak gitu ke aku. Kayak gue berasa tersiksa dan sedih banget. Padahal masa bodoh. Ya, gue harus kirim ini ke WA-nya Mas B supaya Mas B bisa dengar suara anaknya sendiri. Aduh, enak juga ya. Kirim, oke. Oke. Terkirim. Dedeng. Aduh, pasti ini lagi lihat nih. Pasti lagi denger rekaman suara gue sama suara anaknya sendiri. Lo tuh gak mau punya anak dari bokap gue, karena abis itu lo mau pergi kan ngambil harta bokap gue. Lo karena lo gak mau punya ikatan atau kayak gimana sih? Reva, kenapa dia berani kurang ajar sama